Hai guys, by the way maaf ya, eh, saya tidak on cam. Perkenalkan nama saya sebelumnya Esther Claudia dengan NIM 4421010, kampusnya di Kaliabang. Kali ini aku mau sharing kebaikan Tuhan waktu aku magang kemarin. Sebelum masuk magang tuh aku sempat worry gitu kan, karena aku mau sharing kebaikan Tuhan tentang menunggu dalam taat sih sebenarnya. Jadi waktu yang katanya magang kemarin tuh aku sempet sama beberapa temen aku sih kayak sempet telat buat magang gitu kan. Teman-teman kayak udah sebulan magang. Nah kita tuh kayak masih nyari-nyari nih kita mau magang di mana. Terus kebetulan juga aku tuh nyarinya tuh emang tempat magangnya tuh maunya yang di bidang pokoknya kecantikan gitulah, kayak di brand-brand gitu. Tapi eh Tuhan tempatin aku di tempat yang sebenarnya aku nggak bisa gitu. Nah, sebenarnya di balik aku magang itu, kayak aku tuh merasakan suatu hal yang kayak benar-benar menyentuh banget. Jadi kan biasanya kan kalau misalnya gereja itu kan aku selalu bareng sama keluarga gitu kan. Nah, pas mau nyari-nyari magang itu emang kebetulan hari Minggu aku bener-bener gereja sendiri, kayak bener-bener pengen sendiri, pengen khusyuk aja gitu. Kayak mau bener-bener mau serius. Terus entah kenapa setelah aku ibadah itu bener-bener tiba-tiba tuh kayak banyak yang kayak hubungin gitu loh buat kayak magang gitu, entah dari pokoknya yang tempatnya tuh yang cukup bagus lah gitu. Itu sih kebaikan yang Tuhan kasih. Jadi kayak kita tuh bener-bener kalau misalnya mau apa yang maksudnya mungkin bukan di situ, mungkin apa yang kita mau tuh bukan nggak maksudnya apa yang kita mau tuh mungkin ada yang lain yang Tuhan kasih mau lebih buat kita. Jadi kita tetap berdoa, berusaha, dan menunggu dalam taat. Terima kasih teman-teman. Semoga sharingnya bisa membuat kita untuk lebih mengucap syukur lagi kembali kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Terima kasih atas ceritanya. Selanjutnya, Bezalel bisa open mic sekarang. Ya, sorry ya kalau agak saya teman-teman semuanya kalau gue dengan bicara tentang video masukan yang video terutama yang saat dia masih SMA sampai ya gue sekarang ini jadi yang bisa bikin gue berpikir itu di saat dia lagi belajar tuh ya kan pas dia lagi belajar eh, kondisi kelas gue tuh tahu sendiri ya kayak chaos atau apa gitu tapi di saat dia otomatis dia sedang kadang-kadang namanya krisis identitas kayak kan talenta yang Tuhan kasih ke gue itu adalah kan di bidang musik ya. Eh, di bagian studian dan pendidikan kayak Tuhan tuh kasih dia talenta musik kira-kira gue bisa apa nih ke depannya gue bisa berbuat bukan bukan apa yang akan gue lakukan untuk ke depannya kira-kira ini bisa hidupin gue nggak sih nah gue tuh saat itu saat SMA gue benar-benar pusing sama hal itu ya tapi kayak ada satu guru matematika gue itu jadi di saat kelas gue di kelas guru gue tuh marah guru gue tuh ngomong gini ke temen-temen gue kayak kalian tuh masa depannya itu masih abu-abu semua tuh habis itu gue cuma diem kan dalam hati kayak ini sih abu-abu terus kayak di ruang TK gue saya bilang kayak kecuali nih ya masih juga ya si Beza itu diem karena ya saya tahu software dia itu dibikin dan saya yakin dia bisa survive dengan talentanya dia. Terus itu gue kayak gue bersyukur banget sih kayak apa yang gue lakukan itu ternyata orang guru gue tuh ternyata bisa ngomong hal yang positif gitu dan itu berjalan sampai gue saat ini dan gue tuh ya hal itu sih yang bisa gue syukuri sampai saat ini karena Tuhan itu ngasih talenta gue itu ternyata punya dan tujuannya sendiri balik lagi sih gue bersyukur
karena kalau kawan-kawan itu gue itu bisa bermanfaat dan jadi banyak, bisa jadi bermanfaat buat banyak orang. Oh, itu aja sih jalan. Oke, Udah, makasih lanjut. Bezalel. Ya, Maya. Oke, aku izin off cam ya. Nama aku Maya Gresena Agung, NIM-nya 4421 dari kampus Kaliabang. Jadi, ya seperti kayak Esther sih, kemarin juga sempat kebingungan dengan mencari magang. Yang lain udah pada duluan nyari magang. Aku bingung harus di mana. Kayak bener-bener kayak ngejar magang itu harus cepet-cepet dan cepet-cepet selesai. Dan ya di situ juga ya berdoa kepada Tuhan juga, terus ke gereja tiap hari berdoa mohon sama Tuhan gitu, minta apa kelancaran pencari nyari magang gitu. Ternyata Tuhan ngasih jalan untuk kayak nyoba di daerah Bekasi. Ternyata ya puji Tuhan aja dapet yang meskipun apa nggak sesuai dengan jurusan sih, tapi ya puji Tuhan aja bisa magang secepat itu. Jadi ya gitu deh. Sekian dari aku, makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau lagi? Selanjutnya siapa? Boleh aku. Oke, Christina. Ya, selamat malam semuanya. Aku Christine dari kampus Kaliabang, izin buat okem ya. Selama ini kan aku kuliah tuh sambil kerja ya. Jadi aku mau sharing pengetahuan gitu da- dalam hidupku kayak selama kuliah sambil kuliah tuh sebenarnya sering ngerasa kayak nggak kepegang gitu kuliahnya atau ujian dan tugas-tugasnya. Tapi puji Tuhan banget ya sejauh ini udah sampai semester 7 semuanya bisa terlewati dengan baik dan lagi skripsi juga berasa banget penyertaan Tuhan bisa tadi siang banget baru habis bimbingan juga puji Tuhan juga revisiannya oke lah jadi mau mengingatkan aja buat teman-teman semua semangat dan kita selalu berdoa minta penyertaan Tuhan pasti semua bisa kita lewatin itu aja sih makasih. Oke, terima kasih, Christina. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya Rickson Kabupaten Selain dari kampus Kaliabang. NIM saya 44210444. Saya memang ingin menceritakan tentang apa ya? Pengalaman lah lebih tepatnya. Dulu tuh saya dulu tuh saya tuh nggak pengen buat kuliah, terus nggak pengen kuliah, pengen kerja gitu, mau mau dapat duit terus nyenengin orang tua gitu. Tapi saya uh, berharap gitu kalau suatu saat ntar pasti bakalan bisa kuliah walaupun nggak pintar-pintar banget. Tapi pada akhirnya abang-abang saya pun support gitu buat kuliah. Puji Tuhannya support buat kuliah. Akhirnya saya nantilah kerja kuliah dulu biar langsung bagus kerjanya, niatnya gitu. Tapi puji Tuhannya nggak nggak sadar udah semester 8 gitu. Abang-abang saya juga pada kaget kayak puji Tuhan udah pengen lulus. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin yang di sini atau di luar sana, rencana Tuhan selalu ada sih buat kita semua di sini dan indah pada akhirnya. Jadi kayak semoga Tuhan selalu memberkati kita, memberi kelancaran buat semuanya. Jadi sekian dari saya, makasih. Oke, terima kasih, Michelle. Next, siapa yang mau? Messi? Ya,
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Messi Angelic dan NIM saya 44211505. Eh, di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman aja, pengalaman di tempat kerja. Sempat ada ricuh lah di tempat kerja. Saya ya dituduh atau dicemooh lah sama guru-guru di situ awalnya. Dan eh, pada saat kebaikan Tuhan itu ada, diberi jalan, diberi jalan. eh, Mungkin Tuhan mereka membisikkan sesuatu sampai pada akhirnya semua terungkap ke arah kebenaran lah, arah kebenaran. Saya di situ ya puji Tuhan saja. Kalau memang mereka menjelekkan saya di belakang, ya mungkin rencana Tuhan berbeda lah. Yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, berterima kasihlah atas apa yang diberikan oleh Tuhan, dari itu kebaikan mau jahat atau baiknya. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih. Terima kasih Messi. Selanjutnya Hans. Hans, ada Hans. Ya, saya Hans Renner Pangedoan dari kampus UPSI Kaliabang, NIM 44210975. Ini cerita saya mau sharing. Dulu saya ingin bercita-cita ingin masuk sosiologi. Ketika itu Tuhan tidak menyetujui saya sebenarnya waktu itu karena eh, saya bukannya bidang di situ di sosiologi, tapi Tuhan punya rencana lain. Saya bisa masuk komunikasi karena berkat Tuhan yang begitu ajaib dan pertolongannya. Dari situ saya mulai terbiasa kehidupannya untuk melanjutkan sampai semester 8 ini dan berhasil. Ya, puji Tuhan juga saya mensyukuri keadaan yang saya seperti ini. Ketika itu saya mulai membangun dan bangkit semangat untuk memperjuangkan gelar sarjananya sampai saat ini. Itu dari saya. Sekian. Terima kasih Hans. Dari saya, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia Amanda Simbolon dengan NIM 442113 dari Universitas Bina Sarana Informatika di Kali Abang. Yang saya ingin ceritakan, rencana Tuhan itu sangat berarti ya buat keluarga saya. Jadi di tahun lalu setelah opung saya meninggal, opung Doli, opung laki-laki saya meninggal, eh, ada terjadi kericuhan karena kan memang opung saya ini eh, istri pertamanya sudah meninggal dan dia menikah lagi dengan istri yang kedua, tapi karena memang tidak terlalu dekat dengan papa saya dan juga opung saya yang kedua ini ya, opung saya yang kedua ini agak menutup diri juga, jadi ada sedikit kericuhan yang terjadi di mana uh, warisan yang diberikan kepada papa saya dan kepada adik saya serta saya juga itu dipegang oleh opung saya. Sampai akhirnya kita sama-sama ricuh ya satu sama lain. Uh, Berantem, mau benar-benar kayak ya udah ke pengadilan aja begini-begini, pokoknya panjang jalan cerita sampai akhirnya saya mama saya papa saya itu pasrah sama Tuhan kayak kalau memang ini rencanamu Tuhan ya sudah gitu, kami tidak akan berbuat apa-apa juga karena mengingat opung saya kan juga sudah tua ya, jadi kami hanya sabar sabar dan sabar sampai akhirnya di tahun ini di bulan Maret, eh, di bulan Maret ini pertemuan antara pengacara opung saya dan akhirnya opung saya memberikan apa yang harusnya jadi hak saya dan juga papa saya.
Tapi walaupun belum terrealisasi, yang penting sudah ada sounding. Itulah rencananya Tuhan ya. Yang tadi kita menggebu-gebu, Tuhan ingin kita tuh sabar. Sabar dengan segala hal. Pasti akan ada rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kita yang benar-benar membuat kita untung. Jadi kalau saya dengar dari semuanya, cerita-ceritanya, kita ini hidupnya penuh dengan kejutan yang tidak terduga ya. Seringkali kita merencanakan sesuatu dengan matang, namun kenyataannya berkata lain. Tapi kita selalu percaya bahwa di balik semua peristiwa, Tuhan memiliki rencana indah yang mungkin belum kita pahami saat itu. Seperti halnya seorang ibu yang sedang menyulam kain, dari bawah kita hanya melihat benang-benang yang kusut dan tidak beraturan. Namun ketika kita melihat dari atas, kita akan menyaksikan sebuah pola yang indah yang telah dirancang dengan sempurna. Demikian pula hidup kita. Mungkin saat ini kita hanya melihat kekusutan, tetapi Tuhan sedang merajutnya menjadi sesuatu hal yang indah untuk kita jalani. Dari semua kisah yang telah kita ceritakan, yang pernah kita lalui, uh, mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan, Tuhan selalu menyertai dan memimpin kita menuju rencana yang terbaik. Di Yeremia 29 ayat 11, mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya dan berserah kepadanya. Yakin bahwa setiap langkah kita berada dalam pengawasan dan kasih-Nya. Untuk penutup, mari kita sama-sama open mic dan nyanyikan lagu Segala Perkara. Ada yang bisa tarik suaranya di awal? Nggak bisa, Kak. Halo? Oke. Coba ditarik mic. Hah? Coba ditarik suara. Eh, Aku bisa. Nah, kalau nggak aku aja udah. Banyak perkara. Satu, dua, tiga. Semua pada on time ya. dan Satu, dua, tiga. Banyak perkara yang Yang tak tak Yang dapat dapat ku mengerti. Mengapakah Apa harus harus terjadi terjadi di dalam kehidupan ini? ini? Satu perkara perkara yang ku Simpan simpan dalam dalam di hati. Tiada satu pun hati yang akan terjadi terjadi di tanpa Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala segala persoalan persoalan yang yang kita kita hadapi. hadapi takkan pernah Dia dibiarkannya tadinya ku ku bergumul berumur sendiri sendiri. apa sebab sebab Allah Allah mengerti. peduli. Oke, terima kasih ya semuanya atas sharing hari ini. Tuhan memberkati. juga Kak. Thank you. you. Thank you.